Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 21 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya si Alia si Late sampailah ke rumahnya si Ken Gavin. Pas sampai ke rumahnya di sini si Alia ketemu sama si Nurus Tunjung si Priska sambil dia membenarkan rambutnya yang masih basah karena dia sudah keramas. Kenapa kamu itu cuma sengir, kata si Alia si Late. Ya saya senang karena saya sudah keramas, kata si Nurus Tunjung si Priska kepada si Alia si Hilate. Di sini juga terjadilah cekcok antara si Alia si Hilate sama si Nurus Tunjung si Priska. Pas lagi cekcok di sini datanglah si Ken Gavin. Si Ken Gavin juga di sini sangat marah kepada si Alia si Late. Kamu jangan marah-marah kepada si Priska, kata si Ken Gavin. Kenapa kamu kok bisa membela si Priska? Saya di rumah sakit kamu tidak menengok saya selama saya di rumah sakit. Kemana kamu? Malah yang menengok saya Adi, kata si Alia si Late. Pantas Adi yang ngurus kamu karena bayi yang ada di kandungan kamu itu bukan anak saya, tapi anaknya Pasha, kata si Ken Gavin kepada si Alia si Late. Di sini juga si Alia juga sangat kaget si Ken Gavin ngomong kayak gitu. Lalu dia juga ngomong lagi kepada si Alia, kamu jangan mengganggu saya karena saya akan jalan sama si Priska, kata si Ken Gavin sambil dia juga pergi meninggalkan si Alia si Late sama si Nurus si Priska. Pas di depan pintu si Priska juga dia ngomong lagi sambil dia membenarkan rambut, saya sudah keramas, kata si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Alia juga dia ngomong sendiri, dasar perempuan gatal, kayaknya saya mau muntah melihat wajah dia, kata si Alia si Late. Pas si Ken Gavin sudah pergi, gak lama kemudian datanglah pegawai dari KUA. Di sini juga dia nanyain sama si Alia si Late. Ada apa Pak? Bapak dari mana? Saya dari kantor KUA, kata bapak ini. Lalu dia juga menyanyikan surat pernikahannya Pak Kelvin sama si Nurus Tunjung si Priska. Di sini juga si Alia Setul juga dia membacanya, dia juga langsung ngomong kepada pegawai KUA. Ini salah Pak. Pokoknya sekarang bawa aja surat ini sama bapak, kata si Alia kepada orang yang dari KUA ini. Lalu di sini juga si Alia juga dia mengusir orang yang dari KUA ini, disuruh pergi sambil suruh dibawa surat itu. Lalu pas dia sudah mengusir, dia juga dalam batinnya, kenapa kok si Priska dia mau nikah sama Pak Kelvin dan di sana yang mengurusnya adalah si Brokok Roni. Saya harus ketemu sama si Roni, kata si Alia Setul dalam batinnya. Lain lagi di sisi lain, Dewa dia menelepon Pasha minta bantuan supaya dia menelepon Pak Fajar supaya mengundang Pak Fajar ke rumahnya karena mau ada acara ulang tahunnya Junior. Di sini juga Dewa juga mengatakan semuanya kepada Pasha dan Dewa sudah mengatakan kepada Pasha juga dia akan membantu Dewa. Di sini juga Dewa juga ngomong lagi kepada Pasha, pokoknya kamu telepon sama kamu karena di telepon saya tidak diangkat dan pasti dia masih kesal sama saya gara-gara meninggalnya Koko gara-gara saya, kata Dewa kepada Pasha. Singkat cerita, Dewa juga sudah menelepon Pasha, dia juga langsung menelepon Neta. Di sini juga Neta juga dikasih tahu oleh Dewa dia minta bantuan untuk mendesain di rumah Buana karena dia mau melangsungkan acara ulang tahunnya Junior. Singkat cerita, rombongan Neta juga rombongan Cakarpin juga pergi ke rumahnya Buana. Di sini sampailah rombongan Neta ke rumah Buana dan dia juga membantu untuk menghias ruangan itu. Tiba-tiba pas di sini lagi sibuk, para Buana datang menghampiri Dewa. Ini kok banyak benar orang yang memasang dekor ini. Kalau Nana kemana, kata si para Buana kepada Dewa. Nana lagi istirahat mah, lagi tidur, kata Dewa kepada para Buana. Ya di sini juga para Buana juga sangat marah, enak-enakan dia tidur, kata para Buana. Saya yang akan membangunkannya, kata para Buana. Langsung baling ngingking dia menuju ke kamarnya Nana. Di sini juga Dewa juga mengejar para Buana, tapi para Buana tidak bisa dihalangin. Langsung sampai ke depan kamarnya Nana. Di sini dia juga langsung mengetok pintu kamarnya Nana. Dalam kemudian di sini
Nana yang masih tidur dia sangat kaget dan dia juga langsung merejat dan langsung membuka pintu. Di sini juga para buana juga dia mencaci maki Nana. Lalu Nana juga dia sudah dimarahin oleh para buana. Dia habis-habisan, kamu itu sangat malas, kata para buana kepada Nana. Orang sibuk dia mengurusin pestanya junior, kamu malah tidur, kata para buana kepada Nana. Di sini juga Nana ngomong, maaf mas, saya ketiduran, saya akan ke bawah sekarang. Sambil Nana juga pergi meninggalkan Dewa sama para buana, lalu disusul oleh Dewa. Sampailah ke bawah. Di sini Nana juga dia membantu untuk menghias untuk acara ulang tahunnya junior. Tiba-tiba di sisi lain si Broko Kroni yang lagi membantuin acara ulang tahunnya junior, tiba-tiba dia menerima WA dari si Alia si Hiledater. Lalu di sini juga dia sudah membaca WA itu, dia juga langsung pamitan kepada si Nurul Tunjung Silipia. Dia juga ngebohong kepada Silipia. Singkat cerita si Broko Kroni juga dia pergi untuk ketemu sama si Alia si Hiledater. Lain lagi di sisi lain, di sini Pak Fajar yang mau mencari udara segar. Pas di pinggir jalan dia berhenti dulu untuk minum di warung yang ada di pinggir jalan. Pas dia masuk ke warung itu dia melihat ada foto Cornelia yang waktu lomba menyanyi. Lalu di situ juga ada 3 preman, dia juga lagi merebutkan Cornelia yang ada di foto itu. Di sini juga si Gondrong juga sangat marah kepada orangnya. Di sini rebutan. Tiba-tiba pas di sini preman yang 3 mau berantem karena rebutan masalah Amalia. Fajar di sini langsung bangun dan dia juga marah kepada mereka. Dan singkat cerita di sini terjadilah perkelahian antara Pak Fajar di sini dikeroyok oleh 3 preman. Di sini juga Pak Fajar juga kewalahan dan langsung dia juga dibikin babak belur sama 3 preman itu. Lalu gak lama kemudian di sini pas Fajar lagi tergeletak, datanglah mobilnya Mbak Nurani. Mbak Nurani juga dia sangat kaget melihat Pak Fajar lagi dikebukin oleh preman. Dia juga langsung turun dari mobilnya dan menghampiri preman itu. Lalu di sini juga Mbak Nurani juga dia membantu Pak Fajar dan menyelamatkan Pak Fajar. Di sini juga dia ngomong kepada yang punya warung dan preman itu, saya pengacara, kamu bisa saya masukkan ke penjara, kata Mbak Nurani. Singkat cerita di sini juga sudah beres urusan itu karena tukang warung juga minta ganti dan Mbak Nurani juga dia membereskan. Dan di sini Pak Fajar langsung bangun, kenapa kamu menyita motor saya, biarin motor itu dibakar sama saya sekaligus supaya saya mati, kata Pak Fajar kepada Mbak Nurani. Tiba-tiba di sini Mbak Nurani juga langsung menghajar Pak Fajar, langsung Pak Fajar juga dia langsung pingsan. Lalu di sini Mbak Nurani juga dia menyuruh kepada preman itu, dia menyuruh membawa Pak Fajar yang lagi pingsan itu karena dipukul oleh Mbak Nurani ke mobilnya. Singkat cerita di sini juga Pak Fajar juga digotong oleh 3 preman itu, dimasukkan ke mobilnya Mbak Nurani. Singkat cerita di sini di tengah perjalanan Pak Fajar juga sadar dari pingsannya dan di sini dia sangat kaget. Ya juga dia marah kepada Mbak Nurani, saya turunin di sini, kata Pak Fajar kepada Mbak Nurani. Di sini juga pas Pak Fajar ngomong kayak gitu kepada Mbak Nurani, saya itu menolong kamu itu bukan apa-apa karena kamu masih punya utang kepada saya, makanya kamu cepat-cepat utang itu bayar, kata Mbak Nurani. Di sini juga Pak Fajar juga dia ngomong sambil marah kepada Mbak Nurani, saya akan melunasi hutang saya supaya saya tidak ketemu lagi sama kamu. Sekarang kamu berhenti mobil, saya mau turun dari mobil kamu, kata Pak Fajar. Singkat cerita, mobil Mbak Nurani juga di sini berhenti dan Pak Fajar juga langsung turun dari mobilnya Mbak Nurani. Langsung Mbak Nurani juga dia berangkat pergi meninggalkan Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga di sini langsung pergi ke warung itu untuk mengambil motor. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 21 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu rumah mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa
lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata min baelo lobat si soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.